Indonesia Raya, Syubanul Waton, Mars Ibnu dan IPPNU. Acara yang ketiga sambutan-sambutan dan acara yang keempat doa. Hadirin yang kami hormati, rekan dan rekanita peserta bedah buku pada pagi hari ini, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Ala niyatis sholihah, Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Syubanul Waton, Mars Ibnu IPPNU. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Menyanyikan Syubanul Waton.
menyanyikan Mars Ibnu. Tegak kepala lawan derita di pagi. Hatiku teguh bagimu ikatan di malam yang hening, di hati membakar. Hatiku penuh bagimu pertiwi, mekar seribu bunga di taman, mekar cintaku pada ikatan ilmu. Hadirin dipersilakan. Untuk acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara Bedah Buku kepada rekan Ali Murdani, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
jadi lebih kuat lagi. Maka dari itu harapannya nanti teman-teman semua, rekan dan rekanita mengikuti acara bedah buku ini dari awal hingga akhir acara dengan hikmat, dan nanti ada sesi diskusi, barangkali teman-teman bisa menggali lebih jauh terkait bagaimana gagasan-gagasan yang dibuat oleh Kiai Haji Thoha Mansur, seorang profesor NU yang terlupakan. Maka dari itu harapannya setelah kegiatan bedah buku ini teman-teman mampu membawa gagasan, mampu melanjutkan perjuangan dari Kiai Haji Thoha Mansur, sehingga nanti seluruh BAC, seluruh ranting yang ada di Banyuwangi bisa mengikuti jejak beliau, tidak keluar dari apa yang dicita-citakan oleh Kiai Haji Thoha Mansur. Ya, mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Ketua PC IPNU Kabupaten Banyuwangi kepada rekan Asrarul Umam, tempat dipersilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi ahyal islami bi ulumil ulama wal ummata bi nahdlatil ulama. Rabbi yasir walatu asir, Rabbi tamim bil khair. Yang saya hormati pemateri bedah buku pagi hari ini, beliau Gus Rijal Mumazik selaku Rektor Inaifas Kencong Jember. Yang saya hormati jajaran pengurus cabang IPNU Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati rekan dan rekanita yang hadir dalam acara bedah buku pagi hari ini. Di momen Hari Santri, bagi saya ini tepat membedah buku tentang biografi pendiri IPNU. Karena apa? Tak banyak dari kita mengenal lebih jauh tentang pendiri IPNU. Beliau almarhum Kiai Haji Thoha Mansur. Jadi keinginan saya dengan adanya bedah buku ini, minimal sanad kita yang menjadi pengurus IPNU di masing-masing wilayah, di cabang, di PAC, di ranting, ini tahulah sekilas cerita hidup pendiri IPNU seperti apa. Begitu pula dengan rekanita. Jadi lahirnya IPPNU juga karena adanya sosok Mbah Thoha Mansur ini. Jadi nanti ayo kita benar-benar fokus, benar-benar kita bedah apa yang ada di dalam buku itu, dipantik oleh beliau Gus Rijal Mumazik, sehingga nanti setelah forum ini selesai kita lebih semangat, giroh kita lebih tebal untuk berjuang di bawah panji Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena saya sudah enggak sabar menerima transformasi keilmuan dari beliau Gus Rijal Mumazik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang berikutnya yakni doa yang akan disampaikan oleh rekan Muhammad Fikram Maulana, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda kafi majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma khtim lana min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina yarhamuhuma kama rabbayana shaghara. Ya Rabbi bil Mustafa malik maqasidana wa ighfir lana ma dhaya wasi'al karamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa salam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.
Untuk demikian acara yang dapat saya sampaikan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan kata dan kekeliruan. Untuk selanjutnya saya lanjutkan langsung ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Yang kami hormati pemantik kita pada siang hari ini, Gus Rizal. Sehat nggih Gus? Alhamdulillah. Saya hormati pengurus cabang IPNU Kabupaten Banyuwangi, rekan dan rekanita, peserta bedah buku Profesor yang Terlupakan, biografi Ki Haji Thullah Mansur, yang dimana kita baru saja memperingati hari haulnya di beberapa hari kemarin, dan hari ini kita akan mencoba membedah biografinya. Jadi buku Profesor yang Terlupakan ini ditulis oleh Kaswiono, Zainul Arifin dan Tahsin M. Faal, yang diterbitkan pada terbitan pertama itu Juni 2009 dan terbitan kedua itu Oktober 2009. Nah, dibandingkan beberapa tokoh NU yang lainnya, nama Profesor Thullah Mansur ini kurang populer di dunia masyarakat umum khususnya. Memang beliau menjadi pimpinan pucuk di IPNU saat itu, namun faktanya tidak banyak literatur yang menulis tentang siapa Thullah Mansur ini. Ketidakhadirannya dalam beberapa literatur bukan berarti sosok ini tidak memiliki arti penting dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, khususnya bagi Nahdlatul Ulama. Orang NU pertama yang tercatat sebagai doktor hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada ini telah menolerkan karya-karya penting yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian dan perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Julukannya kiai yang religius, kiai yang apa namanya? Dia itu punya julukan kiai dan profesor. Jadi profesor kiai. Dia itu punya Profesor Thullah Mansur itu punya julukan profesor kiai. Profesor apa? Kiai yang intelektual. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih gamblangnya, kita akan coba mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pemantik kita pada siang hari ini. Kepada Gus Rizal kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PCNU Banyuwangi, yang saya hormati pula Rois Syuriah PCNU Banyuwangi, tak lupa sahabat saya Mas Umam, lengkapnya siapa? Mas Asrorul Umam, ya, adik kelas saya di UIN Sunan Ampel Surabaya yang cukup energik dan bersemangat. Tak lupa Mas moderator sapa mau jenenge Mas Fahmi, dan juga para rekan-rekan kita yang alhamdulillah sudah meluangkan waktu untuk hadir pada forum yang berbarokah pada siang hari ini. Alhamdulillah, terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia yang sudah dengan kemampuan maksimalnya menggelar acara ini dengan baik. Kita berharap apabila acara bedah buku ini bisa kita langsungkan dengan penuh kemanfaatan. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku, rekan-rekan kita IPNU IPPNU yang saya hormati, ya, ini diantara keunikan IPNU dan IPPNU ya kayak gini. Sangat jarang sekali anggota Ansor hafal Mars Fatayat. Demikian pula orang-orang pengurus muslimat jarang sekali yang hafal Mars GP Ansor. Tapi biasanya dan seringkali saya jumpai aktivis IPNU itu hafal Mars IPPNU. Demikian pula aktivis IPPNU hafal Mars IPNU. Ini enggak akan dijumpai di organisasi lain.
Ini membuktikan apabila IPNU dan IPPNU tidak bisa dipisahkan. Ya enggak? Tepuk tangan semuanya. Saling mendukung. Ya saya contohkan itu tadi, ya kan. Ya. IPNU tadi itu yang paling hafal Mars IPPNU, ya ini rekan-rekan ini. Saya lihat itu yang IPPNU aja gini-gini ketutupan masker gitu loh. Jadi ini keunikannya IPPNU dan IPNU. Keunikan yang lain ya kan, seringkali aktivis IPNU kemudian melamar aktivis IPPNU. Tapi bagi saya ini biasa. Yang luar biasa manakala ada aktivis IPNU maupun alumni IPNU ya, itu nanti yang mampu menikahi aktivis kami misalnya atau mantan anggota HTI. Wah, luar biasa itu. Di NO kan gitu loh ya kan. Kalau NO sama NO darahnya hijau anaknya. Tapi yang luar biasa manakala nanti ada aktivis IPNU kemudian melamar seorang jilbaber hijabers ya, yang kesana kemari teriak takbir ya kan, Allahu Akbar, dijawab sama anak IPNU sami Allahu liman hamidah ya. Itu baru keren itu. Jadi bagaimana anak IPNU ganteng, gagah, pinter, alim, organisatoris, aktivis melamar anggota kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ya, akhwan wa ikhwat fillah ya, gitu-gitu loh. Saya stop dulu, ada azan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mas coba lagi dokumentasikan lagi. Ada beberapa yang agak kabur. Ya, oke. Jadi ya itu tadi. Ini yang paling penting bagi saya adalah bagaimana kerukunan IPNU dan IPPNU itu tetap bisa dijaga. Ya. Termasuk nanti sebagaimana yang dicontohkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tholhah Mansur ini. Ya. Bagaimana beliau sebagai ketua IPNU kemudian menikahi ketua IPPNU. Bisa dicontoh ini. Amin. Oh
Oh yang paling belakang tadi yang bilang amin ya. Tidak masalah bagi saya. Jadi sekali lagi apa yang dicontohkan oleh Kiai Tolham Mansur ini menjadi salah satu warisan ya, yang bisa ditiru oleh kita, yang bisa dicontoh oleh kita. Kalau saya sudah menikah, ya ini yang bisa dicontoh yang jomblo-jomblo sekarang ini. Ya kan? Jadi setahu saya memang banyak sekali aktivis IPNU yang kemudian menikahi aktivis IPPNU. Yang enggak ada itu aktivis IPNU menikahi aktivis muslimat, enggak ada itu. Angel wis angel ya kan. Angel wis angel ya kan. Ya kan. Engko kalau misalnya ada kalau aktivis IPNU menikahi aktivis muslimat ya diprotes ya. Tapi kalau aktivis IPNU menikahi aktivis IPPNU nanti bunyinya apa? Tarik sis, semoko. Ya kan. Adik-adikku, sahabatku, rekan-rekan kita yang saya hormati. Jadi di antara keunikan IPNU ini karakternya itu khas. Saya memang ya aktif di IPNU, yang sering ngisi acara-acara di IPNU, tapi sampai sekarang seringkali gagal menghafalkan Mars IPNU maupun IPPNU. Saya pernah berkiprah di IPNU UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai anggota saja, bukan pengurus, tapi alhamdulillah dalam banyak kesempatan saya diminta mengisi acara-acara seperti ini di IPP, IPNU maupun IPP, IPPNU. Meskipun sampai sekarang disuruh ngafalkan Mars juga nggak hafal-hafal gitu loh ya kan. Tapi bagi saya gerak-geri IPNU ini unik ya kan. Dan secara personal itu unik. Ini yang membedakan antara IPNU dengan adiknya, yaitu PMII. Ya kan? Kalau PMII mengetuk pintu rumah saya itu beda dengan cara anak IPNU mengetuk rumah pintu saya, itu beda. Kalau saya kan selama ini tinggal di Surabaya, dekat dengan teman-teman di UIN Sunan Ampel Surabaya, saya tinggal di belakangnya. Ya, saya seringkali yang ngisi anak-anak teman-teman PMI maupun IPNU, juga organisasi yang lain. Anak-anak PMI ngetuk pintu, itu adiknya IPNU, itu adiknya IPPNU namanya PMI. Kalau anak-anak PMI ngetuk, tok 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 tok, Waalaikumsalam, tok 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 tok, Assalamualaikum Gus. Nah ini sahabat saya, guru saya Gus Rohmat ini. Sugeng rawuh monggo. Gus, niki ayo sini ta ayo. Mari ngomong Gus, pinar. Mari ngomong Gus, pinar, mriki. Gus Rohmat, ayo sini. Ini sahabat guru dan guru saya ini, alhamdulillah. Sehat nggih Gus? Kangen saya ini, ayo. Nah ini perlu difoto lagi nih, mumpung saya sama Gus Rohmat ini. Ayo foto meneh. Foto ping 3. Mau kok rada kabur-kabur grogi kena opo arek IPPNU iki ta? Hah? Kok grogi dia? Nanti barangkahnya IPP dan IPNU. Lah iya, ayo oke. Jadi sekali lagi, jadi kalau anak-anak PMII itu ngetuk pintu rumah saya, itu bunyinya seperti ini. Waalaikumsalam, PMII. Saya yang dengar itu sudah tahu, kalau yang ngetuk pintu ini aktivis PMII. Kalau IPNU, Assalamualaikum. Buka pintu, aktivis PMII masuk, itu beda. Langsung nyelonong, Waalaikum Cak, cium tangan. Anak IPNU, Assalamualaikum. Saya buka pintu, Assalamualaikum. Itu PMII, itu IPNU. Kalau PMII, Assalamualaikum. Cium lah, nggak dipersilakan sudah langsung masuk itu. Karena teman-teman itu merasa nyaman di rumah saya. Kalau teman-teman aktivis-aktivis IPNU itu Gus, kalau ke rumah saya itu ketuknya beda, salamnya juga beda, gaya cium tangannya juga beda. Demikian pula ketika ngajukan proposal. Jadi kalau teman-teman PMI ngajukan proposal, Assalamualaikum Cak, ya pertama silaturahim Cak, ya gimana kabarnya Cak? Oh baik gini. Ini Cak, kita mau ngajukan Mapaba ya, jadi kami mengundang Cak Rizal sebagai salah satu narasumber. Oh iya siap, tanggal berapa? Ini ya. Terima kasih Cak, ini undangan untuk narasumber. Dan ini Cak, ini proposalnya. Jadi undangannya ada dua, rupa-rupa warnanya. Undangan narasumber plus undangan untuk proposal pengajuan dana.
Kalau Ibnu IPPNU bagaimana? Ini kalau Ibnu gedoknya beda, salamnya beda, dibuka pintu, berdirinya juga beda, menunduknya juga beda, salamannya juga beda. Demikian pula yang aktivis IPPNU. Duduk gitu, enggak memulai pembicaraan, khas santri. Oh, keren, tepuk tangan kayak gini itu kan. Duduknya kadang ngelesot, gaya manggil saya juga beda. Anak PMI manggil saya Cak. Kalau anak-anak Ibnu Gus, wah, ya kan. Nggih Gus sepindah, kadang bahasa Jawa sepindah silaturahim. Nggih kaping kali niki memperkenalkan niki rencang-rencang Ibnu pengen silaturahim. Tanya-tanya dulu, muter-muter sih. Lek Ibnu sama IPPNU itu muter-muter dulu ya. Tanya sana itu buku apa kok bagus itu ya. Tanya-tanya gitu, tak ambilkan apa Kama Sutra. No. Ya enggak lah. Tanya-tanya muter-muter sih, ngajak diskusi segala macam. Oh iya Cak, oh iya Gus, mohon maaf, kami juga mau mengadakan makesta ini. Ini berikut ini silaturahim sekaligus juga ngantarkan undangan. Oh iya tak cukup. Terus juga, alhamdulillah Gus, teman-teman ini sudah mampu menghimpun dana sendiri dari jualan bros, dari jualan kopiah. Ya mungkin Gus Rizal ini mau beli kopiah apa hasil kulaan kami. Pinter arek-arek itu kan. Ya syukur-syukur dilebihi lah. Iku lo intine gue ya kan, tapi nyeneng nih gitu loh kan. Lah dua-duanya ini lahir dari rahim NU dengan karakteristik beda-beda. Makanya dimanapun yang terdepan dalam urusan demo iku arek PMII, lek arek Ibnu bagian dungo, ya gak apa-apa. Ya kaya ngene iku bagi tugas. Makanya gak ono lek sing ono lek demo bendera kuning, perisai biru, jaketnya jaket biru, songkoknya rodok miring, ya kan? Gak akan kita temui kemudian aktivis Ibnu, kemudian demo naik truk, ya kan? Pakai seragam pakai jas abu-abu, mengiring bendera Ibnu, bunter diiring-iring, gak ono. Ya kecuali Habib Syekh Hermania, ya kan? Ya kan? Kalau nggak ada Habib Syekh, tarik sis, semongko. Nah, itu baru ono itu loh ya kan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi dinikmati saja aktif kalian di Ibnu. Saya banyak menjumpai teman-teman saya yang aktif di Ibnu, niatnya memang khidmah, niatnya berorganisasi, iku besok iku uripe penak. Wis saiki memang temen rek uripe iku sengsara, rekoso. Sing jenenge aktivis ya kaya ngene iku, penampilan meyakinkan, rokok eceran ya ora apa-apa. Ya kan? Ya kan? Ngeterno undangan nang pelosok, ya kan, nggo sepeda motor Shogun tahun 98, rodok butut, bane wis mulus, ya kan, wis mulai saka ngeterno undangan nang pelosok, undangan keliling-keliling ke sana kemari, pulang kemudian banyak bocor terjebak di tengah tegalan, mateng kowe, ya. Mau telepon sahabatnya dicek, pulsanya enggak ada. Lalu kemudian mau telepon pakai WA enggak ada sinyal, piye kaya ngene iku. Dan itu banyak sekali yang kita jumpai aktivis-aktivis Ibnu maupun IPPNU yang seperti itu. Jadi dinikmati ya prosesnya. Dan harus diingat, ini yang paling penting. Wong NU itu lek dijaluki duwe, iku kadang rada angel. Ya maklumono. Sing bagian ahli proposal wal jamaah iki dimaklumi. Ya kan, bagian ngider proposal segala macam. Wong NU iku lek sampean jaluki ngapunten Gus. Ngapunten Pak, niki kebutuhan ngeten-ngeten. Paling sing disumbang piro? Maksimal 50.000 100.000, padahal iku Pak Kaji, tanahnya 20 hektar. Tapi sing disumbang kaya ngeniku, niki pun cukup 700.000. Dan sumbangan itu nih, sumbangan donga. Nggih, matur suwun. Timon. Tapi eling-eling niki tirun trik kaya ngeniki. Wong NU Kaji sugih duwe toko kaya ngeniku, aja mbok jaluk dhuwit. Jaluk ana dukungan prodake. Ngapunten Pak Haji niki badhe makesta niki Pak Haji. Kula ten mriki mboten nyuwun arta Pak Haji, nggih mungkin panjenengan kersa nyumbang 2 kintal beras. Wong NU lek ngono ku, ya wis jaluk 5 kintal tak sumbang. Ya Pak. Iki tirun trik kaya ngene iki. Perkara kok berase iku mbok gawe apa ora iku urusanmu, diweno sampean kok. Mbok dol dadi dhuwit kanggo acara, selesai. Terus apa saiki pengusaha kopiah, mbok jaluk dhuwit, ya diwehi maksimal 50.000, Kang.
Tapi pokok pengusaha kopiah niki ngapunten niki Gus, niki ngapunten Pak Haji. Rencang-rencang Ibnu niku semangat niki. Damel Makesta, damel apa jenenge Lakmut. Niki butuh sekitar nggih boten kathah namung kalih dosa kopiah ingkang wonten lambang Ibnune niku pripun miturut panjenengan. Wah iya wis. Jaluk pira 20. Lah enteng wis 50. Selesai sudah. Mangkane ciri khas wong NU iku medhit nek dijaluki dhuwit tapi nyah nyolek diwai njaluk bondo. Wis ta lah njaluk apa sampean saiki? Nggone Gus Rohmat nang kono akeh jambu. Ya kan jambu monyet, kalau jambune monyet tok ya gak apa-apa. Misale jaluk buah sing juragan buah kaya ngene iku. Didata. Iki cara atau trik dalam upaya menghimpun kesuksesan sebuah acara. Paham ya? Koncone sampean, mbok jalu duit angel, tapi koncone sampean sing bagian cetak spanduk, iku duwe usaha print spanduk. Cak, mbok yo dibantu Ibnu iki arep gawe acara. Butuh spanduk, butuh apa jenenge? Banner. Butuh pira sih? 5 wae. Iya wis tak gawene 10. Rata-rata koyo niku. Iku karakter wong NU. Coba sampean cek nang kampung-kampung, Kota Amal iku sing nyemplung paling duit gambar pati murah. Kadang-kadang Pangeran Antasari mentok gambar Sultan Mahmud Badruddin itu kan. Tapi coba cek wong NU, kula niki badhe pengaosan manakipan butuh 100 kotak nasi. Wah siap bos, siap. Tapi dijaluki ngetokno dhuwit saiki pira? Saiki misale sak kotak 10.000 misale. 50 kotak wis pira? 500.000. Tapi lawat dia ngajono proposal njaluk dhuwit 500.000 dipendeliki sampean. Kadang ngadakno apa? Makesta sunatan massal kaya ngene iki. Lah ngono ta? Hah? Tapi jalukno sego nyoh butuh acara. Makanya lek misalnya ngadakno acara nang NU, iku harus memanfaatkan sumber daya manusia, ojo sumber dana. Sumpek sampean. Temen. Makanya di potensi ini kaya ngene iki sopo, iki peluangnya nang kene. Telepon nang kene. Nggone sapa misale Fahmi misale. Fahmi udah jaluki duit, langsung todongan. Fahmi, tolong sediakno jemput narasumber. Iki sapa iki mau jenenge? Alwi, Mas Alwi, tolong aku njaluk sampean sediakno kanggo acara ngene iki 50 bungkus. Engko lak iya. Dijaluk dhuwit 100.000 angel, jaluki sego 50 bungkus nyah nyolek iku. Mbok dimasakno, mbok dijalukno tangga ya terserah Alwi, lak ngono ya kan. Sing penting tercukupi, ya kan. Arep gawe oleh-oleh. Kanggo narasumber, kanggo tamu, tuku kanggo dhuwit, eman-eman. Jaluk ono siji-siji. Gus, nggawa anu ya gula 2 kilo, nggawa minyak 2 kilo, nggawa kopi 1/2 kilo, nggawa buah apel 2 kilo. Dadi siji wehno tamu-tamu selesai. Daripada kon tuku buah lumpuk sakmono entek 50.000, entek 100.000. Jadi memanfaatkan potensi sumber daya manusia. Jadi kekuatan NU sampai kapanpun itu bukan pada aspek sumber dana, tapi sumber daya. Paham? Paham? Jadi nek sampean ngadano acara seminar apa-apa, arep ngundang hukum tata negara teko UI misalnya, ora usah. Tinggal telepon Profesor NU teko Universitas Nahdlatul Ulama. Prof, kami ngadakan acara ini, mungkin profesor mau mendukung. Pasti iya. Tidak mungkin karena yang ngundang kalian. Ibnu maupun IPB. Paham ya? Jadi ojo golek sumber duit, wes tak kangelan we. Sing paling enak iku memanfaatkan potensi sumber daya manusia. Sampeyan ngadakno acara kerepotan golek duit, ngadakno sing jenenge diklat jurnalistik, ya kan? Iku mesti ngundang teko endi? NU online, Jawa Pos teko TV gini-gini kangelan. Sing paling enak apa? Telepon wartawan, sapa sing wartawan NU nang radar. Sing dadi pengurus Les Bumi, pengurus LTN NU Banyuwangi, telepon narasumber siji. Telepon apa wartawan NU online siji. Apa meneh sumber penulisan? Kontak Mas Ayung, ya alumni Ibnu, bojone ya IPP NU, saiki nang apa pengurus cabang. Mas Ayung, ayo. Jadi tek sumber daya, bukan sumber dana. Wes, coba praktekno. Iku enak. Sampeyan bangun kantor besok, kantor Ibnu wis duit kantor. Nah, kantor aja numpang nang kantor polisi lah ya. Apa meneh kantor pos ya, aja ya. Golek kaya ngene iku, aja golek dana. Ji, kula butuh semen gangsal sak. Kersa jenengan nyumbang amal jariah, Ji. Ya. Tapi lek kok njaluk kula butuh 500.000 gak gelem.
Tapi lek kok nyumbang pun cekap butuh napa? Keramik. Nyumbang wong-wong kaya ngene. Jadi yang dilihat jadi orang-orang kita itu cenderung menghargai sesuatu yang wujudnya itu barang. Bukan sesuatu nominal apalagi angka-angka. Ya kan. Jadi paham ngono lek ngene iki lek sampean berjuang nang Ibnu kudu optimis. Iso gerak. Ya. Sing penting sampean iku pinter ngomong. Jadi kudu ono salah siji sing bagian lobby. Sapa sing bagian lobby kayak ngene iku? Iku harus ono. Nah, iku insyaallah cepet engko aneh. Jadi demikian itu diantara salah satu upaya bagaimana menjaga kontinuitas pergerakan di dalam berorganisasi. Ojo sampai keweden kentekan duwe. Sing nomor loro, jadi yang pertama kayak ngene memanfaatkan bukan sumber dana tapi sumber daya. Sing nomor loro iki sing paling penting rek kanggo arek-arek Ibnu maupun IPPNU. Aktivis Ibnu, nanti juga aktivis Ansor, IPPNU nanti Fatayat naik pangkat menjadi muslimat, kemudian almarhumah nanti itu pangkatnya kan gitu. Iki yang niku Ibnu, Ibnu Ansor, NU kemudian almarhum kan gitu kan. Pangkatnya kan gitu kan. Gak apa-apa didongakno NU, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tetap anggota didongakno. Makanya ciri khasnya wong NU itu kenapa banyak orang-orang NU kadang secara ekonomi itu ketinggalan Gus. Karena wong NU iku sregep ngurusi wong mati tapi lali ngurusi wong urip. Ya ora. Kon ngadakno tahlilan iku srewegep. Ngadakno manakipan Syekh Abdul Qadir kan sudah wafat iku srewegep. Tapi kan ngurusi tanggane anak yatim kadang ya rada angel, rada medhit ya wong NU ngene iku. Iku kritiknya Pak Hasyim Muzadi kepada kita itu kan. Jadi yang kedua ini yang paling penting sampean harus siap jadi ujung tombak sekaligus ujung tombok. Ulangi. Sampean harus siap jadi ujung tombak sekaligus ujung tombok. Paham tombok? Tekor. Ojo mikir badi lek nang NU. Badine besok diunduh di-download nang akhirat. Syukur-syukur biasanya badine diunduh nang dunya. Iku kecantol bojo. Titenono kowe. Mas Alwi rasa khawatir. Saiki tekor-tekor koyo ngene iki besok bojone ayu koyo Chelsea Islan yo alhamdulillah. Ya kan? Pak Yai donga iki sapa tukang donga iki? Pak Yai sapa iki? Pak Yai Vikram, sapa Vikram? Jenenge koyo wong India ngene ya. Vikram Singh. Pamannya Jarjit Singh ya kan. Mas Vikram, iki apa wis hati tenono lek sampean saiki ikhlas ngabdi nang Ibnu. Ya tekor tuku bensin gak karo-karuan, duit tabungan terkuras, ya utang kono utang kene. Biasane lek gak sadurunge karo Gusti Allah dibales nang akhirat iku dibales nang donya. Contone apa? Besok dadi mantune kiai. Allahumma amin. Gak dadi mantune kiai gak apa-apa, dadi mantune Wak Kaji duwe toko bangunan, duwe galangan. Allahumma amin. Dadi engko umah arep bangun kantor Ibnu IPPNU, njaluk nang iki aja njaluk nang maratuwane, njaluk mantune. Ben iki sing diseneni karo maratuwane. Iki semen mari kulak 40 sak kok garek 30 iki endi? Oh pajeng wau, tekor akhir gak apa-apa. Iki sing tekor gitu loh ya kan. Wis manfaatkan. Jadi harus siap-siap jadi ujung tombak maupun ujung tombok. Ojo ngeluh, aku wis buktikno rek. Lek soal urusan tombok menombok, wis aku balesan iku min haitsu la yahtasib. Saya itu merasakan khidmah di NU iku barokah akeh. Aku sampai diumrohno. Aku karo bojoku diumrohno, karo uwong ya kenal iku ya mek sekilas komunikasi nang Facebook tok. Kok ya iso ngumrohno aku karo bojoku iki ketemu pirang perkara. Lek gak gara-gara aku khidmah nang NU. Ya kan? Iki juga gitu, nanti ya pas saya umroh itu diumrohkan saya itu. Ya. Oh ya gak ketemu sama jenengan ya. Ya kan. Jadi wis khidmah nang NU jenengan tanya Gus Rohmah, jenengan tanya kiai-kiai yang selama ini khidmah nang NU. Itu masyaallah barokah Mas. Aku mek teko nang kene bukan dalam rangka bedah buku tok, aku ngasih motivasi ke sampean. Aku sering iki kok sampean juga ngrasakno. Engko sampean diundang Ibnu ranting endi, Ibnu PAC endi. Sampean gak diwe apa-apa, kadang sampean iku malah ngetokno dhuwit. Wis ditenono, diam-diam uang yang sampean sedekahkan kepada panitia lokal itu oleh Allah ditabung dan kelak diakumulasi oleh Allah. Embuh engko min haitsu la yahtasib iku. Paham ya? Sapa ngerti sampean kucuk-kucuk diwe tanah karo uang. Ya kan?
Lah iya kan lumayan diwe tanah, kok dikon bangun pondok pesantren dan sebagainya. Dan saya banyak melihat orang-orang yang tidak memikirkan untung rugi dalam khidmah di NU, iku lek duwe anak iku anteng-anteng. Coba saiki Mas pergaulan bebas koyo ngene iki. Ya kan? Akeh nun sewu naudzubillah min dzalik. Wong wedok arek remaja ayu meteng di luar nikah. Ono sing bapake sukses koyo ngene iki anake kecantol narkoba. Ono sing bapake dadi ngene dadi ngono sugih terpandang di masyarakat. Anake dadi bandar narkoba. Ono sing ngene iki terlibat pembunuhan dan sebagainya. Dan saya banyak melihat orang-orang yang khidmah tulus di NU baik sebagai pengurus cabang atau pengurus MWC atau levelnya meskipun hanya ranting dan dia di posisi-posisi yang tidak strategis, ketika sudah berkeluarga itu kehidupannya dijamin oleh Allah. Loh ikut temen Mas, kayak ngene gitu. Jadi hidup sekarang itu bukan soal materi dan saya membuktikan, ya kan. Ya kayak ngene iku. Aku sering diundang nang pelosok, saya pernah diundang ke pelosok Bojonegoro. Sampai sekarang saya tuh lupa nama desanya, iku aku lali. Saking pelosok, iku nyebrang kali Getek. Tapi panitia juga bilang ke saya, Cak, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Gak apa-apa. Ya NU ranting bu pengajian apa sampai lali aku. Ya kan, saking pelosok iku. Dan kemudian saya merasakan bahwa kemudian Allah mengakumulasikan ya, segala sesuatu yang saya khidmah ini. Meskipun belum terunduh nanti di akhirat, saya bisa mengunduh kenikmatan itu sekarang. Makanya saya mencek coba, arek-arek sing hafal Quran, tonggo-tonggo ini sampean. Rata-rata bapak iku wong ikhlas-ikhlas, gak kakek pola. Pemene aku ndelok banser, walah masalah banser iku lek ikhlas yo kadang konyol-konyol koyo ngene iku, lek ikhlas masyaallah itu. Banser apa penampilan meyakinkan, sayang rokoknya eceran. Wah itu kan kata Kiai Hasyim Muzadi. Anak-anake banser aku ndelok niteni-niteni iku rek. Ya lurus-lurus, ya gak ora sing kena masalah, lek mondok ya tekun ya kan dan sebagainya. Yang terakhir sebelum saya bedah buku ini, saya ingat cerita ini soal perkara khidmah. Tiada sesuatu yang indah di dunia ini kecuali kita mewakafkan umur kita, ilmu kita, raga kita untuk melayani umat. Iku enak. Teman besok sampeyan iso ngrasakno. Ada sebuah cerita yang disampaikan guru saya Kiai Haji Ahmad Satid Jawari. Jadi ada seorang guru diniyah itu mengajar di pondok pesantren As-Sunniyah Kencong Jember. Tempat saya mengabdi sebagai rektor sekarang di Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah. Jadi guru ini ngajar di diniyah Gus, sejak zamannya Yai Jawari, sejak zaman Yai Sepuh, kemudian beralih kepada Yai Satid, putra Yai Jawari. Guru ini ngajar. Lalu beberapa kali itu absen, gak ngajar absen, bolos, guru ini bolos, tidak hadir, tidak ngajar. Selama beberapa kali kadang ngajar, kadang enggak, kadang ngajar, kadang enggak. Sehingga kemudian dia merasa tidak enak sama pondok. Akhirnya dia sowan kepada kiai, kepada pengasuh, matur dia, bilang kepada pengasuh, ngapunten Yai, ini saya sudah beberapa kali tidak maksimal ngajar di pondok ini. Kenging nopo Pak? Ditanya. Saya sekarang sibuk berbisnis. Terus keinginan panjenengan bagaimana? Nggih ngapunten Kiai, saya merasa sudah cukup mewakafkan ilmunya di pondok ini. Oh nggih mboten napa-napa. Jadi mulai besok saya tidak ngajar lagi di pondok ini. Saya fokus pada bisnis saya. Coba iling-iling kata-katanya. Fokus pada bisnis. Sebelumnya ngajar, nyambinya bisnis. Akhirnya sibuk di bisnis ngajari keteteran. Akhirnya karena merasa tidak enak kepada pondok, beliau izin kepada Romo Yai. Akhirnya sama Romo Yai dengan berat hati diizinkan. Gimpun kalau jenengan kerso tidak ngajar, tidak apa-apa. Semoga bisnisnya tambah lancar. 6 bulan kemudian atau kurang lebih 1 tahun kemudian, orang ini mantan ustadz ini sowan lagi ke Kiai. Ngapunten Yai, kula pengen ngajar malih. Loh, kenapa? Jadi ketika saya berhenti ngajar, kalau dulu saya ngajar sambil bisnis, akhirnya saya fokus pada bisnis, ngajar saya tinggal, saya ingin fokus pada bisnis saya, ternyata bisnis saya malah hancur, malah tekor, malah rugi. Jadi saya punya kesimpulan katanya,
bahwa pekerjaan yang paling utama saya itu ngajar, sedangkan sampingan saya itu bisnis. Akhirnya ngajar lagi, dan anehnya, ini keanehan, setelah ngajar lagi di pondok, bisnisnya tertata lagi. Jadi awak dhewe ku ngurusi wong liya, ngurusi urusane umat, iku urusane awak dhewe ku ditata karo Gusti Allah. Wis tak percaya ngene iki. Padahal ki jenengan ini masih kelas berapa sekarang? 3 aliyah. SMK. Masing-masing ada yang kuliah. Belum ya. Kawo engko lek misale sampean kuliah, ya kuliah, ya aktif nang organisasi, niat ngurip-nguripi Ibnu dan IPB. Wis tak uripe kok bakar ditata karo Gusti Allah. Ada teman saya di kelas saya di Surabaya namanya Mas Soleh, itu ya nikah dengan aktivis IPPNU gitulah. Jadi ya sampai sekarang keduanya masih aktif membina teman-teman Ibnu IPPNU di UIN Sunan Ampel Surabaya, juga di cabang Surabaya. Jadi eling-elingan Mas, Mbak, lek memang khidmah nang NU kudu siap tekor, kudu siap rugi. Tapi kerugian secara materi, secara fisik kita rasakan itu diam-diam diakumulasi oleh Allah, disimpan. Tombokane sampean iku mau disimpan karo Gusti Allah. Entah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, tabungan yang sudah sampean berikan kepada orang-orang itu, tombokane sampean iku engko diunduh karo Gusti Allah dengan konsep min haitsu la yahtasib. Itu banyak kayak gitu. Di Jakarta itu orang-orang yang khidmah di Jakarta ada namanya Cak Sayuri. Cak Sayuri, jenenge Sayuri, orang Madura, lugu orangnya. Pernah kuliah di IAIN Jogja. Orangnya lugu, pernah kuliah di IAIN Jogja. Ya namanya orang Madura kalau lugu itu kan ya lucu itu kan ya. Jadi pernah dia itu azan, kan dia juga takmir masjid itu sama teman-temannya itu kan. Dia ngantuk saat itu, ngantuk pas subuh. Jadwal dia azan. Saking ngantuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tidur lagi gitu kan. Terus konon dia ngajukan skripsi judulnya Peranan Unta dalam Dakwah Nabi. Wow. Jadi dan Cak Sayuri itu orangnya ikhlas. Itu ngabdi di PBNU, kantornya kecil, dia itu yang menjadi semacam office boy. Jadi dia itu ngeladeni kiai-kiai, notokno sandal, gawe no wedang. Iku kumpulannya arek-arek Ibnu, IPPNU, PMII. Jadi sehingga kemudian ketika arek PMII merasakan ketulusan Cak Sayuri dalam persahabatan, aktivis-aktivis Ibnu, IPPNU maupun PMII yang kemudian hari menjadi anggota dewan, itu seringkali tidak mampu melupakan Cak Sayuri, datang kemudian ngasih uang kepada Cak Sayuri. Cak, aku duit Cak, nyo. Saking sayangnya melihat ketulusan Cak Sayuri. Sehingga ada Gus Im, adiknya Gus Dur, ya almarhum kemarin ini Gus Hashim Wahid namanya. Jadi bapaknya namanya Wahid Hashim, anaknya yang bungsu namanya Hashim Wahid gitu kan. Gus Hashim Wahid ini adanya Gus Dur, agak unik memang, orangnya kaya, misterius juga. Datang ke PBNU, mau parkir kesulitan. Cak Sayuri pengen bantu bingung, dia nggak bisa nyopir gitu kan. Hanya tukang parkir gini seperti itu. Akhirnya Gus Im itu keluar dari mobil. Cak, sudah bisa nyetir atau belum? Belum Gus ini. Nih saya kasih uang nih, kasih uang 1 juta. Nih buat kursus mobil ya, nyetir mobil ya kursus ya. Siap Gus. Alhamdulillah, terima kasih Gus. Gus Im menyangka Cak Sayuri itu sudah kursus, nggak tahu uangnya dipakai apa, mungkin kebutuhan sehari-hari. Jarak 2 atau 1 bulan Gus Im datang lagi ke situ. Kemudian Gus Im buka pintu, kan mau parkir kebingungan, buka pintu mobil, cari kepada satpam. Mana Cak Sayuri, tolong dipanggilkan. Cak, dipanggil Gus Im. Waduh, mateng ini. Saya pasti disuruh parkir ini ya kan. Cak, tolong di parkiran. Aduh Gus, gak bisa Gus, gak bisa parkir mundur. Lah kemarin kan tak kasih uang buat kursus. Iya Gus, kemarin kursus hanya maju saja Gus, belum mundur. Hanya latihan, alasannya ngono itu lagi. Kemarin hanya latihan Gus, latihan nyetir maju saja Gus, gak bisa mundur. Nih tak kasih uang, kasih uang lagi. Kursus mundur ya, siap Gus. Dan Cak Sayuri kemudian dapat
hadiah umroh, kalau nggak salah umroh atau haji dari Duta Besar Indonesia untuk Saudi, Agus Maftu Abu Jibril. Jadi memang itu, belum lagi di PWNU itu ada namanya perempuan sepuh ya. Waktu saya aktif di aula itu namanya Mbak Endang. Mbak Endang itu sudah berapa kali diumrohkan sama kiai-kiai. Ya apa khidmahnya ngeladeni kiai itu. Jadi ketika kiai rapat beliau itu Mbak Endang meskipun sudah sepuh dipanggil Mbak. Itu yang bagian nata, makanan, minuman, bikin minuman. Akhirnya ya tahun berapa itu dihajikan oleh PWNU. Dihajikan. Jadi khidmahnya Mbak Endang, Bu Endang ini diakumulasi sama Allah melalui rezeki haji. Ya, jadi wes lek sampean iku memang khidmah nang NU, ya nyemplung sekalian. Lek ora ya ora, lek iya ya iya, gitu loh. Ya koyo besok iki Pak iki kok dirabi karo anake Pak Yai kan ngono. Iya ya iya, lek ora ya ora, ngono lho ya kan ya. Dirabi karo sapa jenenge Pak? Fikram Singh. Oh, sangar jenenge. Fikram sapa jenenge? Fikram siapa? Muhammad Fikram Maulana, namanya orang India ini ya kan, Fikram Maulana. Adik-adikku yang saya hormati, ini kita sekarang membicarakan mengenai profil Kiai Haji Tholhah Mansur. Bukunya ada di sini. Ini saya tanya ke Mas Umam, ini bukunya sudah disediakan atau belum? Ternyata bukunya hanya satu. Ya kan? Ini kan berarti seminar. Kalau bedah buku kan minimal orang beli ini, minimal berapa orang pegang, tapi ini kan seminar jadinya, tapi ya tidak apa-apa ini kan. Jadi bisalah nanti digilir baca, satu baca Fikram, satu Alwi, kesukaan Alwi mbo, ya kan mbo. Jadi kok digilir Mas Umam buku siji, ya melas ya ora apa-apa. Digilir kok apa? Saiki gilirane Alwi maca buku, seminggu kemudian ditagih Alwi harus meresensi isi buku. Harus menceritakan isi buku. Akhirnya Alwi jawab, ya buku memang saya baca, tapi hanya baca covernya saja. Besok kasihkan Fikram. Fikram kemudian pegang, sudah baca Fikram? Sudah. Bab apa? Daftar isi, Cak. Wah, ya kan. Ke IPPNU juga gitu, sudah baca? Sudah. Bab apa? Bab belakang saja, itu kan ya. Jadi yang namanya bedah buku setidaknya ya harus ada bukunya. Tapi kan tidak apa-apa, ini bukunya meskipun satu ya kan. Jadi ini adalah salah satu tokoh penting Ibnu. Ya kan. Saya ceritakan beliau ini lahir di Malang tanggal 10 September 1970. Beliau kemudian aktif di PII, Pelajar Islam Indonesia. Kemudian juga sempat aktif di HMI karena satu-satunya wadah organisasi saat itu hanya tahun 1940-an ya, hanya PII dan HMI. Kalau PII itu khusus untuk pelajar, usia SMP, usia SMA. Kalau HMI khusus mahasiswa. Tapi kemudian pengalaman beliau selama aktif di beberapa organisasi ini yang kemudian dipakai oleh beliau turut serta dan turut andil di dalam mendirikan wadah bernama Ibnu. Kemudian aktif sebagai ketuanya. Dan yang luar biasa, kemudian Yai Tholhah Mansur itu diam-diam aktivis, belum kiai saat itu ya. Mas Tholhah Mansur ini jatuh cinta dengan putri dari Menteri Agama. Menteri Agamanya saat itu Kiai Haji Wahib bin Wahab Hasbullah. Punya putri namanya Ning Umroh Mahfudho. Jadi Ning Umroh Mahfudho ini adalah cucu dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ternyata gayung bersambut, ya kan? Karena sudah aktif di dalam organisasi, yang satu Mas Tholhah itu aktif di Ibnu, sedangkan Ning Umroh Mahfudho aktif di BPP NU. Mungkin karena jalaran Trisno jalaran saka kulino itu kemudian jatuh cinta. Kalau sekarang kan enggak, Trisno jalaran saka kuliner. Nanti mangan, nah itu mangan bareng akhirnya jatuh cinta. Trisno jalaran saka kuliner ya kan. Jadi kalau sekarang. Nah, yang menarik lagi adalah kalau misalnya aktivitas keduanya tentu kita tidak meragukan karena keduanya aktif di Ibnu maupun IPPNU di era Orde Lama, di mana gesekan-gesekan ideologis ini berlangsung dengan brutal, ya kan. Belum lagi gesekan di sesama tubuh umat Islam antara Ibnu terus kemudian saingannya sama
PII sama organ lain dan sebagainya. Nah, keduanya ini turut andil di dalam upaya mengembangkan IPNU maupun IPPNU agar tidak hanya berdiri di sekolah-sekolah umum maupun sekolah NU, melainkan juga bisa didirikan di pesantren. Jadi jangan bayangkan kalau IPNU zaman dulu itu enak, itu lebih soro. Karena banyak kiai saat itu juga menganggap apabila aktivitas berorganisasi bagi para santri itu belum dirasa perlu. Kecuali kalau santrinya itu kemudian juga sekolah formal, maka biasanya aktif di IPP, NU atau di IPNU. Tapi kalau santri salaf nyel, bendino iku ngafalno alfiyah, bendino maca Quratul Uyun misalnya, ya kan, dan sebagainya, sambil membayangkan yang ndak-ndak itu, ya kan. Ya. Ini pengalaman pribadi nih kayaknya ini. Enggak, saya ngutip pengalamannya Mas Fikram saja lah ya. Jadi bagaimana kemudian kiai-kiai itu coba diyakinkan oleh Kiai Tolha Mansur agar di pesantrennya didirikan IPNU. Meskipun tentu saja upaya yang dilakukan oleh Kiai Mas Tolha Mansur ini tidak berlangsung lancar karena banyak penolakan seperti itu. Ya kan, apalagi ya santri ketika zaman dulu IPNU itu kan rapi, pakai jas, pakai celana, pakai sepatu, pakai kopiah hitam, itu kan biasanya bareng-bareng foto di studio. Kalau sekarang kan gini, cekrek, 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 selfie. Kalau zaman dulu belum ada jadi foto di studio. Makanya di buku ini ada foto-foto era lama IPNU, itu fotonya aktivis-aktivis itu foto di studio bersama-sama. Demikian pula yang IPPNU, Bunyai Umrah Mahfudah, istri beliau itu foto di studio dengan aktivis IPPNU, dan jilbabnya belum jilbab kok sebegi 4 seperti ini, jilbabnya itu jilbab kerudung ala ibu-ibu muslimat NU. Karena saat itu zaman dulu itu yang namanya muslimat, fatayat maupun IPPNU itu cara berkerudungnya itu berbeda, ya kan? Ya, kalau sekarang mungkin juga sama. Soal apa perbedaan antara IPPNU, fatayat sama muslimat. Kalau IPPNU pakai Wardah, aromanya aroma wangi. Fatayat pakai Viva Beauty Lotion, aromanya juga wangi. Kalau muslimat balsem, aromanya juga beda. Ya, ya. Jadi apa? Ya seperti itulah, ya kan. Tidak apa-apa. Orang yang paling ikhlas itu orang-orang muslimat. Saya itu masya Allah, ibu-ibu muslimat itu militansinya luar biasa. Makanya itu jangan sampai aktivis IPNU maupun IPPNU terpengaruh oleh agitasi kelompok lain. Kelompok-kelompok lain di luar kita itu senantiasa memuji kelompoknya sendiri, sekaligus juga mencerca kelompok lain khususnya dari NU. Coba cek di media-media itu. Coba saya cek di Instagram. Gambaran perempuan solihah itu pasti pakai jilbaber, ya enggak? Coba, nang Instagram ono hadis yang bercerita tentang perempuan solihah. Hadisnya dikutip disertai dengan makna, ilustrasinya pasti perempuan jilbaber juga pakai cadar kadang. Gak ono kemudian identitas perempuan solihah ada hadis, kemudian gambarnya mbak-mbak IPPNU, gak ono. Itu yang kemudian menyebabkan anak-anak muda di luar komunitas kita itu terpengaruh, ukhti, akhi dan sebagainya. Jadi menganggap apabila bunyai, apa menesing jilbabe kadang yo ketok rambut dan sebagainya, itu dianggap gak solihah. Padahal bunyai Wahid Hashim, bunyai umroh, dan bunyai-bunyai kita zaman dulu ya kodongannya ya seperti itu. Dan kalau soal solehah, mereka jauh solihah dengan ukhti-ukhti itu, gak ada apa-apanya ukhti-ukhti itu, ya kan? Jadi coba sampean, makanya ini yang paling penting soal membranding. Kita itu kalah beberapa langkah dalam upaya membranding diri. Selama ini kesannya IPNU maupun IPPNU itu hanya untuk pelajar pesantren atau pelajar yang memang lahir dari rahim pesantren. IPNU maupun IPPNU apalagi di universitas itu belum mampu mengemas tampilan-tampilan dakwahnya yang eye-catching, nyaman dilihat
menampilkan hiroh keislamannya dan sebagainya. Ini jujur saja harus menjadi bagian dari otokritik kita. Coba jilbaber itu kan soal membranding diri itu kan luar biasa, ya enggak? Padahal aktivis IPPNU itu sing hafidho, itu yo akeh, sing hafal alfiyah yo akeh, sing arek-arek aktivis Ibnu sing alim-alim itu yo akeh. Cuma selama ini kalah dalam soal branding. Dalam soal upaya public image gambaran publik, promosinya kita itu masih kalah. Makanya ini kok arek-arek tak jaluk Mas Umam, selain juga kursus soal keorganisasian, harus kursus soal public speaking. Bukan public swimming ya. Public speaking. Juga pada kursus media. Apa jenenge? Gawe meme. Meme dibaca meme, apa? Desain grafis. Jadi coba seperti itu. Jadi nggak ada lagi kemudian anak-anak Ibnu yang tampil di media pidato, bikin profil video pendek, kemudian anak Ibnu ini cengengesan itu tidak ada. Coba kalau ini akhi, ukhti, iku ono apa ora? Sing ketika tampil di video kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, nggak ada. Ya, karena mereka itu sudah belajar yang namanya teknik public speaking. Ya. Bukan public swimming. Ojo sampai kalau misalnya Fikram tampil nang video pendek, cerita soal Ibnu Banyuwangi dan sebagainya, tampilan Fikram gini jangan. Ditata yang rapi ya kan, seolah-olah wajahnya memancarkan aura kesolehan akibat air wudhu. Wah, lu itu branding, coba. Lu itu branding. Coba akhi-akhi yang di branding karo PKS, karo organisasi lain. Iku lah tampilannya rapi toh. Brengosnya dicukur, jenggotnya dicukur, misalnya pakai rambutnya potong rapi. Gak ada kemudian, coba saya cek Instagram pendek-pendek itu. Apalagi tampilan seleb Instagram yang kemarin kemudian, Masya Allah, akhi Taki Malik menikah lagi. Istrinya yang kedua cantik ya, wanita. Coba, Taki Malik itu digambarkan seorang pemuda hafal Quran ganteng yang pertama kali menikah di usia muda dengan selebgram namanya Salma Vina yang kemudian murtad itu. Bapaknya Salma Vina namanya Sunan Kalijogo. Wah, sangar Sunan Kalijogo wali jadi advokat, Sunan Kalijogo SH. Oh itu kan ya. Kemudian menikah lagi sekarang, Masya Allah Taki Malik cantik sekali. Gitu. Istrinya kemudian menulis di Instagram, duhai suamiku bawa aku ke surga dengan ridhomu. Wah, kelepek-kelepek Fikram kita. Oh itu penampilannya. Coba di Instagram itu yang namanya Muzammil Hasbullah. Suaranya enak kan? Itu kalau ini akhi-akhi, ukhti-ukhtiku Masya Allah kelepek-kelepek banget itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iku disyuting pas wayah subuh pas ngimami gak pakai kopiah tapi rapi seperti ini. Ukhti-ukhti klepek-klepek. Kita itu punya stok banyak kayak gini nang pondok. Tinggal kita mengupayakan brandingnya iku lho rek. Kita itu masih tampak kampungan. Jadi Dewi ku tampil nang publik itu kadang nggak bisa ngontrol apakah kemudian kita tampil di hadapan orang NU atau bukan. Kita kadang menyamakan. Lewang NU kan biasa tahu ngimami tahlilan. Alhamdulillahirobbilalamin. Biasa kan niku ya. Tapi kalau di kota, tapi kalau di dalam komunitas hijrah itu tidak bisa. Harus fase. Aku ngisi nang jaringan arek-arek ukhti-ukhti koyo ngono iku saya enggak ya. Saya menampilkan identitas ke-NU-an, tapi saya enggak menggunakan cara-cara yang digunakan oleh orang NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados bororeng. Enggak bisa saya kayak gitu. Saya harus posisi tegak seperti ini, saya menggunakan jargon-jargon yang digunakan oleh mereka. Tapi yang saya nonjolkan itu tokoh-tokoh NU seperti Gus Dur, seperti Yai Hashim, Yai Wahab dan sebagainya. Jadi kita perlu melakukan upaya rebranding agar Ibnu itu menjadi organisasi yang nyaman untuk pemuda, nyaman untuk pemula. Ya kan? Harus itu. Jadi kayak misalnya seperti ini. Misalnya nanti Fikram bikin video pendek.
Itu kalau salam harus ditata. Makanya kenapa kemudian Khalid Basalamah, Syafiq Riza Basalamah dan Ustaz-Ustaz Wahabi cara ngomongnya iku padha. Ya ono kaderisasi terlebih dahulu. Ditoto longgone iku piye. Sampe tahu nonton video ini Khalid Basalamah ngopil-ngopil ngene. Ya ndak ada. Sampe pernah nonton apa Syafiq Riza Basalamah. Jadi di dalam hadis yang dijelaskan gini-gini pernah ndak? Ya enggak pernah, karena videonya sudah melalui proses editing sekaligus persiapan tampil di hadapan kamera. Sedangkan kita kadang-kadang di dalam ruangan publik, di dalam ruang-ruang publik, di mana ukti-ukti orang-orang non-NU itu hadir, kita menampilkan citra diri kampungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati. Jadi kemudian panjang sekali mukadimahnya. Assalamualaikum, kayak pengajian kampung. Ditinggal no karo arek-arek usia remaja kayak gitu. Coba orang-orang seperti itu, rohis dan sebagainya itu asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ikhwan, fillah, alhamdulillah. Gimana kabar? Baik semua kan? Masya Allah, semoga Allah senantiasa melindungi kita dan meridhoi kita. Asik. Coba kan? Asik sekali. Jadi sebagai seorang muslim, Masya Allah, kita harus menampilkan identitas muslim kita. Identitas yang pertama itu senyum. Senyum ya ikhwan ya, senyum. Masya Allah, ganteng sekali. Jadi Ibnu itu ya harus tersenyum. IPPNU juga gitu. Ya, paham ya? Jadi harus kayak gitu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kadang mikir gini. Hasyim Asy'ari itu nging gitu kan. Loh, ciri khas NU itu ya kayak gitu. Apa? Sak sugih-sugihne wong NU, sak megah-megahe kantor NU. Kelemahannya selalu saja pada mikrofon. Iku nang dia kok ngene iku. Heran aku. Tumpakane mobilnya ketua PCNU Pajero, panas jobo jero itu. Tumpahane Pajero, tapi ketika sambutan mike, Assalamualaikum warahmatullahi ya kan. Jadi kono ngitung berapa kali nging itu. Jadi kita pada soal rebranding. Saya tinggal di Surabaya. Dan Surabaya konteksnya ketika di masyarakat kota kita harus menyesuaikan diri. Aku diundang nang kantor, dikongkon ceramah nang kantor-kantor BUMN. Saya tidak mungkin cerita soal keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak mungkin saya. Dados Syekh Abdul Qadir itu waliullah. Hewan kemudian bisa berbicara dengannya. Lalu kemudian beliau bisa berjalan di atas air. Wong padha ngene iki dongeng bocah iki dongeng. Yang saya ceritakan apa? Tetap Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi masa muda beliau apa? Dalam pencarian ilmu, dalam hormat kepada ibunya, menghormati masyarakat, khidmahnya kepada masyarakat, kekayaan beliau yang luar biasa. Saya cerita kepada Syekh, saya cerita tentang Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Saya tidak mungkin cerita keramat-keramatnya kepada orang-orang kantoran yang lebih logis. Yang saya ceritakan itu apa? Ya saya menyesuaikan dengan pola pikir mereka. Apa? Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili itu adalah orang kaya tapi hatinya tidak pernah terpikat dengan dunia. Harus kesesuaian. Arek Ibnu, ya cerita-cerita sing tentang keramat kiai-kiai NU nang ngene arek-arek SMA sing senengane fisika, kimia, ya jangan. Cerita tentang apa namanya misalnya tentang Wali Songo pada aspek dakwahnya. Ya aja cerita soal keramatnya. Karena mereka orang-orang saintis. Orang saintis kok mbok ceritani koyo Deddy Kobuzer guyu kabeh. Jadi Sunan Kalijogo itu bertapa selama 5 tahun. Jadi menunggu yang namanya apa? Tongkat ditancapkan oleh apa Sunan Bonang. Dia bertapa seperti ini selama 5 tahun. Sambil menunggu kedatangan Sunan Bonang yang mencabut tongkatnya. Ya diguyu karo mereka. Pertanyaan mereka, selama 5 tahun apa Sunan Kalijogo tidak pernah makan, tidak pernah berak, juga tidak pernah sholat? Kok metenteng koyo ngene iki sampai diglokoti koyo nang film-film koyo ngene iku. Harus disesuaikan dengan bahasa komunikasi ala kita. Kita tetap membawa misi Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Tetapi dalam konteks tertentu kita menyesuaikan dengan audiens. Ya kan?
Saya kemudian diundang nang Surabaya nang nggone arek-arek SMK. Saya tidak mungkin kemudian langsung cerita Kiai Wahab Hasbullah, tidak mungkin saya. Saya cerita pertama kali tentang sahabat Nabi, namanya ini. Kemudian saya cocokkan dengan perjuangan Kiai NU. Nah, seperti sahabat namanya Mu'adz bin Jabal, ini ditiru upayanya oleh namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pahlawan nasional. Ada yang pernah dengar nama Kiai Haji Wahab Hasbullah? Belum pernah kak? Ulangi sekali lagi. Siapa? Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ulangi lagi, siapa namanya? Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ulangi lagi. Berusaha menancapkan satu nama dalam benak mereka. Harus dicatat kayak gitu. Kalian juga seperti itu, ngisi di ngisi di OSIS, ngisi di Rohis dan sebagainya. Harus pada sesuatu yang umum terlebih dahulu kita tarik pada makna itu. Nah, kembali lagi adik-adikku semuanya, sekali lagi harus ada upaya rebranding. Demikian pula Ibnu Surabaya saya contohkan. Ibnu Surabaya kalau masuk ke Rohis, kalau ngisi acara OSIS itu warna hijau mulai dihilangkan. Ya kan? Tapi tetap muatannya apa? Memperkenalkan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan sebagainya. Itu diperkenalkan seperti itu. Jadi muatannya tetap, tapi pada proses penampilan itu harus diubah lebih charming, lebih eye catching, lebih apa meneng. Ini bahasanya arek-arek instagramable. Nah, ya kan? Ya, itu. Apa meneh lek ono arek Ibnu sing ganteng, bodine atletis, pinter, iku orbitno rek. Lho iya. Sampeyan tahu itu, anak-anak Rohis itu suka terhadap sosok namanya saya suka lupa saya. Orangnya anaknya ganteng, hafal Quran 5 juz atau 10 juz, kemudian dia jadi bintang film, judulnya Ketika Mas Gagah Pergi. Arek ganteng, arek mahasiswa UNER, itu dipromosikan sama teman-teman kami itu. Karena ibunya juga orang PKS, bapaknya orang PKS. Dipromosikan, di branding. Kalau beliau ini adalah aktivis Rohis muda, hafal Al-Quran, ikut dipromosikan. Kok ono santrine Gus Rohmat, sing ganteng wae ngono iku jan keliling. Kok dadi korake lak wis akeh to, kori. Itu korak ya. Promosino kan niku. Apa meneh disebutno hafal Al-Quran 5 juz, dia sedang mendalami hadis, klepek-klepek kayak gitu. Karena penampilannya meyakinkan gitu loh. Lah awak dhewe kadang iki penampilannya orang meyakinkan blas ora. Klambi gak disetrika. Rong dino gak dicuci, ya kok mambu sapa sing cara-cara kita. Makanya ayo perlu melakukan upaya rebranding, memperbaiki diri. Termasuk potong rambut, iki perlu. Fikram potong rambut. Sadurunge Fikram ngisi nang SMA. Sadurunge iki sapa jenenge iki? Rudi ngisi nang SMP misalnya, potong rambut. Gayanya meyakinkan, sehingga kemudian mereka mencari sosok yang mereka idealkan. Ya kita perkenalkan, misalnya santri Gus Rohmat sapa Gus sing jenenge sing hafal Quran, pomene santri wedok, walah sing ayu hafal Quran suarane penak. Dirabi karo Gus Rohmat dhewe iku. Mboten. Oke, adik-adikku yang saya hormati, jadi aspek kedua yang ingin saya sampaikan melalui buku ini adalah bagaimana perjuangan dari Kiai Haji Muhammad Tolha Mansur di dalam berorganisasi. Yaitu Tolha itu keliling ke sana kemari, sehingga ketika beliau menjadi ketua umum Ibnu saat itu, beliau secara cepat beliau mendirikan kurang lebih 100 cabang. Jadi luar biasa. Yang selanjutnya itu adalah aspek khidmah, yaitu sudah tadi ya. Nah ini yang nomor 4, ini yang paling penting. Aspek akademik beliau. Beliau adalah seorang santri yang lahir dari kultur non santri sebenarnya, karena bapaknya adalah pedagang. Tapi beliau mondok di Tebu Ireng, lalu kemudian kuliah, bukan kuliah di kampus Islam. Padahal saat itu 1960-an, beliau kuliah di UGM, bukan UGD, UGM, ya kan? Jadi kuliah di sana sampai kemudian mencapai jenjang doktor. Pada tahun 1960-an atau 1950-an mencari sosok sarjana di kalangan NU itu sangat sulit. Sarjana diplesetkan sarungan pakai jas kemana-mana. Tapi kalau sarjana yang beneran itu sulit saat itu. Tapi Kiai Tolha Mansur itu mampu mencapai jenjang karir studi yang gemilang. Sampai S3.
Dia kemudian dikenal sebagai salah satu dokter urutan nomor 2, generasi kedua, pakar tata hukum negara, hukum tata negara. Sehingga di NU saat itu sangat dihormati beliau. Karena apa? Beliau ditempa di dalam kultur pondok, lalu kuliah di wilayah non pondok, wilayah kuliah umum, tapi beliau tetap dengan jiwa kesantriannya. Ini yang luar biasa. Makanya nanti adik-adik semuanya rekan-rekan kita, kalaupun nanti kuliah silakan sesuai dengan passion sampean. Enggak harus IPNU, IPPNU, harus kuliah di YIN, harus kuliah di Institut Agama Islam, harus sekolah di Sekolah Tinggi Agama Islam, tidak. Silakan di UNED. Kalau perlu ke luar negeri, enggak apa-apa kuliah di sana. Mendirikan misalnya IPNU Komisariat Oxford. IPNU Komisariat Harvard. Keren sekali. Anggotanya siapa? Saya sendiri, Pak. Saya ketuanya, bendahara, merangkap sekretaris, Pak. Yang penting bendera IPNU menancap di sini. Bagus itu. Ya kan? IPNU internasional, ya kan? Ketua-ketuanya dewe, ya kan? Terus kemudian raker-raker dewe, ya kan? Di syuting-syuting dewe, di propor-propor, enggak apa-apa, gitu kan. Jadi saya sama Kiai Tolha itu bagaimana upaya melakukan penempuhan jenjang studi setinggi-tinggi sampai mencapai gelar doktor. Padahal saat itu rata-rata aktivis IPNU hanya SMA. Kalaupun kuliah itu sarjana muda gelarnya, BA, Bachelor of Arts. Paling mentok ya dokterandus. Tapi Kiai Tolha itu sampai jenjang doktor. Kalau sekarang kan doktor itu seperti Mas Fahmi mondok di kantor IPNU ini. Ya, dokter mondok di kantor. Tapi kalau dulu ya Tolha itu dokter beneran. Ya dokternya juga bukan main-main, ya tata negara. Ya, sehingga beliau itu dikenal sebagai seorang pribadi yang unik, kiai yang intelektual sekaligus kiai yang merupakan seorang dokter plus nanti menjadi seorang profesor ahli hukum tata negara. Yang selanjutnya itu pada aspek keluarga. Kiai Tolha itu adalah keluarga NU Tulen. Tapi di dalam keluarga sendiri yang aktif di NU itu hanya 2. Yang pertama namanya Kiai Haji Usman Mansur, ini kakak beliau. Beliau pejuang kemerdekaan, sekaligus kemudian mendirikan Universitas Islam Malang atau Unisma. Yai Usman Mansur, kakaknya Yai Tolha ini. Makanya ketika saya masuk ke kantor rektorat Unisma itu ada seorang kiai, foto seorang kiai pakai sorban, wajahnya teduh, tulisannya Kiai Haji Usman Mansur. Ya kakaknya Pak Yai Tolha Mansur ini. Nah, itu kakaknya jadi orang NU, aktivis, mendirikan pendidikan tinggi, lalu kemudian adiknya juga bergerak di wilayah NU, menikahi cucu dari pendiri NU, anak dari Menteri Agama yang juga NU, yang dinikahi juga aktivis IPP NU. Anaknya kemudian namanya Mbak Safira Rosa Makhrusah itu kelak tahun 1990-an juga menjadi ketua IPP NU. Jadi ini memang keluarga yang benar-benar aktivis. Keluarga yang bukan saja orang NU tapi pengurus NU, muharrik NU. Ini yang jarang. Sekarang itu kan banyak. Bapaknya jadi ketua NU, bapaknya jadi pengurus NU, anaknya gak ono sing diarahno nang NU. Blae niku. Ya kan? Anaknya dicul-culno. Akhirnya apa? Ketika orang tua ini yang menjadi pengurus NU meninggal, nggak ada yang mendoakan, nggak ada yang nahlili. Anaknya kemudian nggak iso ngaji karena nggak dilibatkan di IPPNU, nggak disuruh masuk ke IPNU. Akhirnya ketika orang tua ini meninggal, pengurus NU ini meninggal, gara-gara anaknya nggak ada yang aktif di IPNU maupun IPPNU, akhirnya nggak iso ngaji. Anaknya ketika berziarah ke makamnya nggak bisa baca Yasin, akhirnya buka YouTube, diketik di situ bacaan surat Yasin dan tahlil. Akhirnya di depan pusara bapaknya disetel YouTube-nya. Pak, aku gak iso ngaji, tak setel YouTube aja Pak yo. Kemudian wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin. Macet. Ternyata apa? Kuotanya habis. Melebut we. Ya. Jadi itu yang paling penting adalah bagaimana menciptakan kultur berorganisasi. Dan saya luar biasanya ya Tolkah ya, dengan Bunyai itu mendidik anak-anaknya untuk menjadi aktivis dan juga akademisi. Mondoknya tidak pernah ditutup. Jadi anaknya semua dipondokkan, tapi di sisi lain anaknya juga dikuliahkan ke kampus-kampus umum. Bahkan dari sekian banyak anaknya, 4 diantaranya itu menempuh jenjang studi di luar negeri semua.
termasuk Mbak Khairatun Hisan yang menulis buku Les Bumi, itu adalah tesis beliau ketika menempuh studi di universitas di Singapura. Ada lagi anak pertama namanya Mas Fajrul Falah. Fajrul Falah itu ahli hukum tata negara, dosen di UGM dulu, zamannya Gus Dur, menjadi ajudannya Gus Dur. Oleh Gus Dur kemudian dinikahkan dengan seorang perempuan blasteran Jawa Australia namanya Mbak Ratih, wartawan Australian Tribune Herald atau apa itu, dinikah itu. Terus ada lagi nanti Bu Safira Rosa Mahrusah, terus ada lagi anaknya yang lain pengasuh pesantren, terus yang terakhir juga Pak Roma Hurmuzi. Tahu mendengar namanya Pak Roma Hurmuzi, Ketua Umum P3? Ya sayang sekali beliau ketangkap itu kan. Ya kan mainnya kurang licin seperti mainnya Muhaimin Iskandar itu. Muhaimin itu untuk mendefinisikan Muhaimin Iskandar itu apa? Satu kata yang cocok untuk Muhaimin Iskandar apa? Dia belut kecemplung oli. Lunyu nih wes, welut iku wes lunyu, kecemplung oli sih tambah lunyu. Ya Pak Muhaimin Iskandar itu ya, namanya politisi memang harus gitu ya. Saya kira cukup sekian, bisa kita lanjutkan dalam sesi dialog pada waktu berikutnya. Terima kasih Mas Fahmi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek lo. Ciri NU itu ada dua. Yang pertama telat, waktunya molor. Jadi di Indonesia itu ada 3 waktu Gus. Yang pertama WIB, WIT, WITA. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Yang kedua itu adalah waktu istiwak di pondok-pondok. Yang ketiga WINU, waktu Indonesia Nahdlatul Ulama. Jadwal jam 8, mulai jam 10. Ya itu. Betul. Ya enggak apa-apa, tepuk tangan untuk NU ya. Terima kasih untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh pemantik. Banyak sekali catatan saya, banyak motivasi dan banyak cerita-cerita yang menggugah semangat kita untuk tetap beribnu, untuk tetap ber-NU. Di mana dari cara tata bahasa, gerak-gerik ibnu itu sudah mencerminkan santri. Di mana cukup dengan melihat ketokan pintu itu terlihat ini ibnu, ini mana. Dari situ sudah terlihat. Nah, jadi dari beberapa hal tadi yang sudah disampaikan banyak sekali. Saya mungkin di sini akan membuka 2 pertanyaan untuk para audien yang masih ada di ruangan ini. Monggo yang ingin bertanya. Satunya lagi. Ada lagi satu. Sudah, Lui. Satu lagi siapa yo? IPP-nya? Monggo. Oke, monggo Cak Alwi dulu. Jangan lama-lama, langsung inti pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus Rizal, terkait dengan kita itu kan pelajar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang pada tahun 1954 didirikan. Pada tahun 65 sikap Ibnu ketika itu gimana? Terkait dengan peristiwa yang sangat gencar yaitu ketika G30. Karena kan itu kan peristiwa nasional, bukan peristiwa sembarangan. Tanggapan dari Kiai Toha waktu itu seperti apa sih? Kalau tanggapan Kiai Tolha saat itu saya tidak tahu, wes ngono tok ae. Saya tidak tahu memang. Ya mau jawab apa saya? Kalau saya tahu ya saya jawab, tidak tahu ya sudah selesai aja. Cuma saat itu para Kiai NU itu apa namanya, dengan melihat realitas itu terpecah menjadi 2 atau katakanlah 1, tapi prosesnya beda-beda. Yang pertama adalah melihat bahwa konfrontasi memang wajib saat itu. Karena saat itu prinsipnya killed or to be killed, bukan kiss or to be kissed. Understand? Or underwear? Jadi prinsipnya saat itu ya dibunuh, membunuh atau dibunuh.
Ya, yang kedua yaitu saat itu saya mengibaratkan kita semua sama-sama membawa parang, membawa pedang. Dan kita sama-sama terlibat konflik dingin. Artinya kita sama-sama sedang bertengkar tapi belum sampai pada tahap pertempuran. Kita dalam satu ruangan tiba-tiba listrik dimatikan. Apa yang hendak kita lakukan? Apakah kita diam saja hanya melipat sarung atau kemudian kita mengeluarkan senjata dari sarungnya? Itu yang kedua yang paling penting. Karena kita masih banyak kill or to be killed. Membunuh atau dibunuh. Tapi yang luar biasa, Kiai-Kiai NU ketika kemudian terjadi bentrokan-bentrokan, apalagi didukung oleh oknum militer, pembersihan habis-habisan saat itu, sebagian besar Kiai NU melakukan upaya rekonsiliasi kultural. Termasuk ini kakek saya, ini saya tulis dalam buku, nanti saya kasih satu itu. Termasuk dalam buku ini saya jelaskan bagaimana kakek saya itu sebelum G30S itu beliau mengundang Kiai Mas Muhajir, mengundang Kiai Khobir dari Rambi Gundam Jember, semua kiai diundang, kiai-kiai Jaduk, kiai-kiai sakti diundang. Tujuannya apa? Menggembleng GP Ansor, menggembleng Banser maupun fatayat-fatayat pendekar di pondok yang didirikan oleh kakek saya. Semua digembleng memang, karena kondisinya saat itu sangat panas. Ya kan? Di desa saya itu ada Masjid Al-Huda. Setiap malam tahun 1960-an, khususnya tahun 1964 sampai awal 65, kondisi panas. Setiap malam Ansor itu latihan terbangan, para penerbang ya kan. Para pilot penerbang ya. Itu apa? Latihan sholawat badar sambil latihan bela diri. 200 ke wilayah 200, jaraknya 200 meter dari masjid. Itu para pemuda Marhaen, anak buahnya Bung Karno, anggota PNI, itu latihan karawitan. Latihan bela diri juga. Jarak 100 meter di sebelah timurnya lagi, anggota pemuda rakyat itu latihan pementasan. Drama. Judulnya Patine Gusti Allah. Gusti Allah mati. Apalagi malaikat kawin. Apalagi Haji Bahrum. Haji Bahrum itu seorang haji, hobinya menindas rakyat kecil. Dalam cerita itu sekaligus juga menikahi perawan-perawan kayak gitu. Wah, itu digambarkan seperti itu. Jadi kondisinya memang memanas. Makanya kakek saya itu mengkonsolidasikan kekuatan lokal untuk siap-siap suatu ketika perang Baratayuda itu akan terjadi. Bahasanya seperti itu. Tapi kemudian ini yang luar biasa, ketika TNI, RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat atau sekarang Kopassus itu melakukan pembersihan di awal 1966 sejak Oktober ya, melakukan pembersihan terhadap orang-orang PKI itu, termasuk didukung unsur Kodim dan sebagainya. Banyak sekali orang-orang PKI fungsionarisnya, anggota partainya itu yang kemudian diciduk oleh tentara. Nah yang luar biasa yang dilakukan oleh kakek saya saat itu adalah menerima dengan tangan terbuka anggota-anggota Gerwani yang sebelumnya seringkali mencaci maki fatayat maupun muslimat. Kebetulan kantor Gerwani itu di sebelah utara pondok sekitar 50 atau 100 meter. Oleh kakek saya diterima karena mereka ketakutan kalau suatu ketika mereka akan diciduk oleh tentara. Karena mereka tahu mereka adalah anggota Gerwani meskipun sebagian besar diantaranya hanya Gerwani ikut-ikutan. Kenapa dikatakan ikut-ikutan? Ya kan sekarang, Cak, ayo ikut apa nah ngopi-ngopi bareng, kopi gratis bos, ayo melo ayo, tarik sis, semongko, budal. Nyokono. Zaman saat itu kan musim paceklik, ya. Tidak semua orang mampu makan. PKI itu menyediakan makan gratis bagi setiap orang dalam rapat-rapatnya maupun rapat Gerwani. Makanya kemudian banyak anggota yang hanya ikut-ikutan. Lah ketika tentara melakukan aksi pembersihan di Kencong Jember, mau melakukan penculikan terhadap anggota, beberapa orang Gerwani itu minta perlindungan kepada kakek saya. Termasuk anggota-anggota PKI yang ikut-ikutan melok mangan bareng, ngopi bareng, joinan rokok bareng, pijit-pijitan bareng, ketak-ketakan bareng, pisu-pisuhan bareng, iku yuk melok. Oleh kakek saya dilindungi, termasuk fatayat itu Gerwani. Gerwani itu dilatih syahadat lagi. Karena tentara itu ketika mau menculik itu wong-wong itu dikon syahadat. Lah gak iso syahadat wis PKI tembak itu. Lah diajari syahadat, kemudian Gerwani yang enggak punya kerudung oleh nenek saya itu diambilkan kerudung, dipakaikan kepada mereka.
Lah setelah itu ketika tentara itu menggunakan truk itu datang ke pondok kakek saya, dibilang sama kakek saya kalau ini hanya Gerwani ikut-ikutan. Ini adalah Gerwani yang sekarang ikut Gerwani, keesokan lagi ada Yasin Tahlil ya ikut muslimat. Keesokan lagi ada kemudian rebana apa-apa dilakukan oleh fatayat ya melo fatayat. Yang penting itu apa mereka? Bukan ideologi. Mereka pengen warek tok. Paham? Karena di rumah itu enggak ada makanan. Maka mereka datang ke acara rapat-rapat umum seperti itu, musyawarah umum. Demi apa? Ya oleh camilan, mbok telo, mbok kacang, mbok bote, mbok bos pokoknya teko. Bukan anggota resmi. Makanya kemudian banyak di antara mereka itu yang terselamatkan nyawanya, diselamatkan oleh kakek saya. Artinya apa? Ketika perang Baratayuda yang diramalkan terjadi tahun 65 itu memang benar-benar terjadi yang dilakukan oleh kakek saya. Lek perang yo perang, tapi lek wes yo wes, gitu loh. Ya kan? Yang mungkin anggota militan ya sudah, tapi yang ikut-ikutan iki malah mesakno masa ibu-ibu koyo ngene iki tuwek-tuwek koyo ngene iki arep dipateni kan tidak mungkin. Maka kemudian oleh oleh nenek saya, oleh kakek saya diminta tinggal di pondok. Bahkan anak-anaknya kemudian tinggal dan nyantri di pondok kakek saya. Termasuk ada yang kemudian diciduk di penjara. Setelah keluar dari penjara nangis karena ternyata anaknya yang dia tinggal ketika selama di penjara, anaknya dipondokkan di kakek saya, nangis dia karena anaknya sudah bisa ngaji dan sebagainya. Artinya kiai-kiai itu luas, tawasudnya seperti itu. Ya, jadi konsep tawasud ya kayak gitu. Tawasud itu bandulnya kayak gini, alonnya kayak jam dinding itu, bukan bandul yang keras. Kalau bandul yang keras itu yang mengerikan. Sampeyan tahu artis Sarafi itu, yang kemarin heboh itu. Sarafi itu artis tahun 2000-an, seksi banget, seringkali pakai pose-pose yang wow gitu lah kan, yang astagfirullah tapi alhamdulillah itu lah kan. Dulu pertama astagfirullah, oh iya alhamdulillah itu kan. Sarafi itu buka-bukaan, tapi kemudian memutuskan hijrah, wah itu kan, pakai cadar. Lalu kemudian kemarin nge-share di Instagram bahwa maulid Nabi itu haram dan itu bid'ah. Coba. Dari ekstrim kiri, dari sekuler, bandulnya bergerak cepat, cetek ke apa? Ekstrim kanan. Sing sadurunge gak tahu sholat, akhirnya bergerak kok ngeniki, rajin sholat, rajin nyalahno wong juga. Paham ya? Bandul kita tidak seperti itu, dari bergerak dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan tidak. Bandulnya orang NU itu seperti jam dinding, jam apa? Jam gede gitu loh, nang Masjid Agung. Jadi ya sudah, fokusnya seperti itu. Kalaupun ada perubahan, itu pasti perubahan sifatnya tidak revolusioner. Sesat durunge buka-bukaan nganggo sempak tok, kemudian nganggo berukut, nganggo apa? Akhir rajin bid'ah. Kan banyak kan kayak gitu kan. Sing sadurunge dadi bajingan, yang sebelumnya itu mengaku dosa, lalu kemudian setelah hijrah gampang memvonis dan menyalahkan orang banyak. Itu bergerak dari bandul kiri ke bandul kanan, dari ekstrem kiri ke ekstrem kanan. Kalau kita tidak, perlahan seperti itu. Makanya kalau kita sama ditanya, kenapa sih NU kok tampaknya geraknya itu lambat? Karena NU bukan mobil taksi, karena NU bukan mobil ambulan yang bergerak cepat, karena NU bukan sepeda motor trail. NU itu apa? NU itu seperti silinder. Sampeyan tahu silinder? Kanggo ngaspal itu loh. Silinder itu kan bergeraknya lambat. Silinder kok bagai balapan kayak Valentino Rossi. Ya ora iso. Pemene Valentino Rossi ora iso. Silinder itu bergeraknya lambat, pasti dan memperbaiki. Nah, bukan seperti traktor. Rusak. Jadi tipologi NU itu adalah tipologi bergerak secara dinamis tapi memang lambat, evolutif. Sifatnya seperti silinder, bergerak lambat pasti hasilnya juga nyata dan sifatnya memperbaiki. Paham ya? Jadi kalau NU dikongkon melakukan revolusi itu tidak bisa. NU dan Muhammadiyah itu ya evolusi melalui lembaga pendidikan, melalui pondok pesantren, dakwah, rumah sakit, pondok pesantren, madrasah, kampus dan sebagainya. Makanya tidak bisa. Jadi takdirnya Indonesia itu dianugerahi oleh Allah dua kekuatan utama, Muhammadiyah sama NU, dan kebetulan kedua pendirinya berasal dari guru yang sama.
Ya kan? NU dan Muhammadiyah itu kata Ki Hasyim Muzadi seperti sandal jepit. Kalau mau pakai ya pakai semuanya. Kalau mau pakai jangan dipakai salah satunya karena akan dianggap gila. Kalau mau pakai semua Indonesia, kalau mau pakai Muhammadiyah sama NU pakai semua. Tapi memang Indonesia gak mau pakai NU dan Muhammadiyah, ya sudah tinggalkan NU dan Muhammadiyah. Jangan dipakai salah satunya. Ya sampe nanti Mas Alwi nganggo sandal jepit siji dianggep wong gendeng. Gak ono sing bakal ngepek mantu nanti, ya kan? Dipakai semua. Makanya NU dan Muhammadiyah itu unik. NU itu orang-orang NU itu keluar dari pondok, dirikan TPQ, berkembang jadi diniyah. Diniyah kemudian berkembang jadi pondok pesantren. Sak goblok-gobloke arek NU, sak nakal-nakale arek NU nang pesantren, iku metu dikon mimpin tahlil iku iso. Sak goblok-goblok arek NU, sak nakal-nakale arek NU, engko biasa lek mulai teko pondok nang omah iku dianggap kiai iso ngembangno kaya ngeniku. Tapi kelemahane siji, wong NU dikongkon disiplin kadang rada angel. Ya kaya acara iki, jadwal jam 8, bukake jam 10. Wong Muhammadiyah gak ono kaya ngene iki. Dan Muhammadiyah juga sama. Jadi kalau misalnya NU tadi mudah ngidu tok, dadi pondok. Orang Muhammadiyah juga mudah mendirikan kampus, mendirikan SMA, api biasa nih. SMP Muhammadiyah api. Dikon ngene klinik api. Kelemahannya Muhammadiyah apa? Gak iso nganggo gawe pondok. Saalim-alime wong Muhammadiyah, kuwi rata-rata ora iso gawe pondok. Sak goblok-gobloke wong NU iku iso gawe pondok. Suwalike ya kaya ngene iku. Sak pinter-pintere wong NU kadang-kala dikongkon ngelola sebuah lembaga, engko konflik karo yayasan. Ya ora? Nah, ya kan? Sak pinter-pintere wong NU dikongkon gawe klinik kesehatan, kadang cek wangele. Ya. Jadi wong Muhammadiyah iki kelemahane ngene, kelebihane kaya ngono. Wong NU kelebihane kaya ngene, kelemahane ya kaya ngono iku. Termasuk soal mikrofon. Ya. Nang kantor NU ndi-ndi rata-rata mikrofonnya gak penak itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya wabarakatuh gitu kan. Jadi sekali lagi NU dan Muhammadiyah itu memang ditakdirkan di Indonesia untuk menopang kayak gitu kan. Termasuk juga jaringan. Jadi makanya misalnya sampean ndelok FPI gerakane koyo ngene iki ya wis iku ya welahane FPI. Senengane yo demo yo salat nang tengah dalan yo wis jarno koyo ngene iku. Ya kita geraknya NU koyo ngene iku. NU sekali lagi lambat, tidak sat yes lambat alon kelenak. Tapi hasilnya nyoto koyo gerakan silinder. Paham ya? Bukan gerakannya traktor tok. Ya kan? Sekali lagi harus yakin bahwa diri kita memiliki potensi, yakin bahwa kita memiliki kekuatan. Oke, saya kira cukup. Oke, satu pertanyaan lagi, Zainul, monggo. Oke. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Siapa namanya? Ahmad Aidul Huda. Ini memang dijawab di buku ini. Di antara tujuan para muharrik Ibnu yang masih muda, muharrik NU yang masih muda saat itu dalam upaya mendirikan organisasi yang berciri khas kepemudaan dan kepelajaran ala NU, antara lain untuk mengakomodasi corak gerakan Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang memang sesuai dengan cita rasa anak muda. Karena di PII saat itu secara corak ideologis itu lebih dekat dengan Masyumi. NU sama Masyumi seringkali gesekan, ya kayak NU karena Muhammadiyah kadang-kadang gesekan itu biasa. Sama dulu Masyumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia itu terjadi gesekan-gesekan semacam itu. Dan juga ini yang paling penting, di struktur PII seringkali orang-orang NU tidak diakomodasi dalam kepengurusan karena dianggap kampungan, karena dianggap katro, karena dianggap begini. Padahal potensinya luar biasa, gitu loh. Itulah yang kemudian membuat para
penggerak-penggerak NU muda ini merintis IPNU dan juga IPB NU. Ya kayak sama ketika PMII dulu itu bergerak. Ya antara lain ketika melihat bahwa anak-anak muda NU yang mahasiswa itu ternyata masih ada di organisasi lain atau yang punya potensi tapi tidak memiliki rumah ideologis. Ya kan? Paham maksud saya? Akhirnya apa diri no PMI. Jadi gerak seia sekata seperti itu. Jadi pentingnya kemudian kita mendirikan seperti itu. Jadi koyo iki NU iki barat koyo kamar gede koyo ngene iki rek. Ya. Jadi zaman saat itu ibaratnya NU seperti kantor besar seperti ini, lalu kemudian didirikan kamar. Kamar apa? Namanya kamar Ansor. Kamar apa? Namanya kamar Muslimat. Kamar apa? Fatayat. Kamar apa? Ansor. Kamar apa? Ini misalnya ya itu. Lah ini yang keleleran. Jadi ki wis ibu-ibu wis mlebu nang nggone kamar Fatayat, turu nang jero kuno nyaman, ya kan? Anak-anak yang muda Ansor. Kemudian apa? Sudah dibuatkan oleh NU kamar, ibaratnya ya kan. Masuklah ke situ, cangkruk bareng, joinan rokok bareng dan seterusnya. Lah iki arek-arek pas di Banyuwangi muktamar tahun 1934. Kamar yang sana kamar Fatayat. Tidak mungkin Fatayat umurnya 25 ke atas gabung dengan Muslimat. Ya sungkan, anak gabung karo ibu. Sing kono rasan-rasan golongan selebgram, sing kene rasan-rasan golongan ku menangis, kan nggak mungkin. Ya? Itu Ansor ada di sana, arek Ibnu. Arek nom-nom koyo sampean arep cangkruk karo GP Ansor, omongane wis beda. Nggak mungkin. Akhirnya apa? Keleleran arek-arek nom iku kan, gak duwe kamar kan? Ono sing pojok kono mujuri rono. Akhirnya dibuatkan kamar sama Pak Kiai. Ibaratnya seperti itu, dibaik kok kamar pojok rodok cilik gak apa-apa. Sing penting arek-arek gak kademen, sing penting arek-arek iku ono penerangane nang kamare, sing penting arek-arek iku gumbul sak guyub karo arek-arek sing saumuran. Ben lek nang ndi iku omongane padha, ben lek nang ndi ora program iku penak ngrumusno karena seusia. Paham? Isih keleleran meneh iki. Apa? Iku sing Ibnu kan mau lek sowan kan rodok ngene. Iki ana meneh, arek-arek sing mahasiswa sing ngene-ngene iku. Kan piye iki? Digawekno organisasi jenenge PMI II. Ya cangkruk nang kono. Ibnu dikongkon demo, sik sungkan kula wong menika niku guru kula riyen. PMI iku ana kedzaliman. Wah niku riyen guru kula riyen lho niku, tapi sakniki kok dadi ngeten zalim niku. Demo pun. Wah, PMI ora mungkin. Nah itu kan. Jadi itu pentingnya kemudian dibuatkan kamar-kamar seperti itu. Jadi untuk mengakomodir. Lah iku kemudian apa? Wong sak kamar jenenge Ibnu nang pojok iku rasan-rasan. Iya iki ana tanggoku areke potensial, tapi keleleran nang jaba diopeni wong liya. Lho, terus piye? Ayo dijak nang Ibnu ben gabung nang kene, dijak nguripi bareng-bareng. Maksudnya apa? Yaitu tadi arek-arek NU secara ideologis, secara amalia ilmiah NU, tapi kemudian terdampar di PII, gak tek kopen nang kono. Dirawat karo wong liya kan? Ayo ditarik. Itu yang dilakukan Ketul Hamansur. Jadi banyak menarik orang-orang yang sebelumnya anak-anak muda NU potensial, tapi banyak diopeni oleh PII, diopeni oleh HMI, ditarik. Didekek nang kamar, ayo diperbaiki kamar, oh dicat kayak ngene iki, oh dibaku niki kesuk piye carane ngene-ngene, selesai sudah. Mengakomodasi potensi-potensi anak-anak muda NU. Paham ya? Oke, lanjut. Sampun waktunya ya. Wis wareg iki rek. Wareg. Oh iki durung mangan iki arek iki. Ayo Mas mangan. Cirine NU nomor 3 iku, mangan bareng Oh, siap ya. Sip, oke monggo. Oke, untuk rekan-rekan sekalian, terima kasih. Ada beberapa catatan yang saya tulis di sini. Yang pertama, nikmati proses beribnu dan IPPNU dan nantinya kita akan merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Dan yang kedua, harus siap jadi ujung tombak dan ujung tombok. Nah, ini yang harus ditanamkan pada kita semuanya. Mari kita berjuang di IPNU dan IPPNU dengan ikhlas, dengan hati yang pasrah. Ya lek sakmene entuk berkah ya dinikmati, lek gak oleh aja digoleki, mesti teko-teko dhewe.
Mungkin itu udah yang bisa kami sampaikan, dan sedikit info, nanti kalau memang mau beli bukunya dihubungi panitia, nanti ada di panitia bukunya. Mungkin itu, dan ini juga di streaming di YouTube-nya PC Ibnu, direkam Gus, di posting di YouTube-nya PC Ibnu untuk media pembelajaran rekan-rekan yang belum bisa hadir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiqh ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir foto. Monggo Ketua. Dan rekan-rekan semuanya bisa ikut foto bersama. Cek untuk